saya mati, sukses. Besok berpikir gitu lagi, saya tidak akan maksiat kan hanya sehari. Ternyata besok hidup lagi. Berpikir gitu lagi, tahu-tahu masih berulang 80 tahun. Jadi itu apa ya, satu konsep dari Rasulullah supaya orang itu meninggalkan maksiat itu ringan karena bayangannya itu banyak. Coba yang ahli maksiat itu diberitahu besok kamu mati, kira-kira malamnya maksiat. Kamu maksiat itu karena bayangan hidup masih lama. Makanya kata Quran, wahai orang-orang yang beriman, alam yakni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala min al-haq. Orang-orang iman itu sudah saatnya khusyuk. Kamu jangan seperti orang-orang dulu. Orang-orang dulu faqala alaihimul amatu faqasat qulubuhum. Orang itu menjadi wangkot, menjadi keras hatinya karena merasa hidupnya itu panjang. Ini penting, ini konsep-konsep yang ada di hati sokai. Jadi tidak perlu kamu soal ini sokai, pastikan sokai. Saya ini baca hadis lama sekali. Jadi yang nyoal harus imbang. Kalau enggak kayak Tyson dengan supaya clear, supaya jelas. Saya sering ketemu para pemikir di Jogja dan berkali-kali saya bilang harusnya diskusi itu imbang. Ini bukan karena keangkuhan, karena prokor. Awal maksiat itu dimulai karena tidak senang mencari kesenangan dan pilihannya maksiat. Coba kalau kesenangan itu ada pada Tuhan. Semua sampai Rasulullah menggambarkan ketaatan yang baik itu ada hadis yang mungkin kalau orang Jogja, orang Solo itu tidak siap karena nggak priali. Nanti pernah ngendikan wafi budi amatikum saudara, kamu nolong istri kamu itu ya saudara. Sahabat tidak tanya ayat apa guna sahabat tahu bahwa yang benar saja ya Rasulullah, masa urusan seks, urusan biologis kemudian dia dapat apa? Nabi jangan kan saja alih salawatu ahadi haramin akana ahli bisr. Kalau yang didahului itu istri orang atau yang enggak jauh-jauhnya enggak istrinya, apa dia ada dosa ya Rasulullah. Maka dari kalau waktu ahadi halal yang karena ya itulah kalau dia salah, kalau salah letak haram, kalau salah sasaran ya halal. Segampang itu ya. Jadi ngumpulin istri ibadah, 5 anak ibadah, ngaji begini ibadah, sudah nggak ada salah ngomong. Yang menyenangkan dalam Islam kan gitu, ngaji itu udah harus yang datang, pura-pura paham, selesai. Bahkan saya pernah dibully oleh santri, ya kalau orang aja santri, biasanya kan dengan santri tua-tua. Terus dengan sama saya nanti di surganya gitu. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Orang yang mengambil jalan, yang mencari jalan, berjuang sekolah, nyari ilmu. Nyari yaltamisu itu maknanya nyari iltimas. Maka orang yang mencari ilmu itu sahalallahu lahu thariqan ilal jannah, akan dimudahkan jalan ke surga. Itu yang nyari, kalau sudah ketemu kayak jenengan nggak masuk hadis itu. Makanya bersenanglah yang sedang nyari tapi belum ketemu. Karena hadis itu untuk yang masih nyari. Itu pasti sampai ada saya. Wah, saya mikir ini hadis apa yang biasanya? Karena hadis ini tidak pihak saya, tidak pihak yang sudah ketemu. Yang namanya nyari kan belum ketemu, maka bergembira yang nyari ilmu udah alim-alim. Masalah katorikon yang tadi suci ilman sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan atau menempuh satu perjalanan mencari, di mana-mana mencari sudah ketemu belum? Berarti kiai masuk hadis itu enggak? Alhamdulillah. Kiainya sudah ketemu. Maka bergembiralah juga saat tidak paham makanya kalau mau paham jangan karena saya ini kebetulan memang peneliti hadis dan saya banyak mengenal hadis karena saya suka dengan kalimat-kalimat jamiah, kalimat-kalimat yang komplit dari Rasulullah SAW. Sehingga ngamalan hadis saya itu banyak dan imbang itu ya balance dalam bahasa internet. Satu masuk masalah hadis wa innal alima la yastaghfiru man fis samawati wa man fil ardi hatta kita fil bahr. Bagian riwayat wa inna mu'alliman nasi al khaira la yastaghfiru man fis samawati wa man fil ardi hatta kita fil bahr. Wa hatta namlatu fi jubrin. Ini hadis tandingan.
Jadi yang tandingan tidak hanya 01, 02, hadis juga ada. Nah, ilmu itu memang butuh perimbangan dan butuh kalian juga boleh ilmu, tapi karena itu nggak pantas diomongkan tandingan itu aja. Kata saya ada hadis yang dunia gini, wa innal alima, orang alim itu akan dimintakan ampun oleh penduduk langit. Jadi semua malaikat Jibril dan Mikail, semoga termasuk Israel, itu memintakan maaf untuk orang alim. Tidak yang belum alim. Itu kamu udah masuk lagi. Keren mana? Wah sama kerennya. Saya masuk surga, yang jenengan nanti juga masuk ya. Kalau saya ketemu ke sana. Jadi ini penting. Nah, sekarang problem Islam sekarang adalah yang garis keras pakai hadis-hadis, garis keras untuk mengadili yang garis lunak, yang garis lunak pakai hadis-hadis, yang garis lunak untuk mengadili hadis kelompok-kelompok garis keras itu nggak fair. Nggak fairnya adalah Islam itu apa? Karena konsepnya itu tidak boleh separuh. Saya punya sedikit ini yang agak serius, tapi tidak usah masukkan sedikit. Nanti kalian protes nggak berbisnis Israel. Begini. Abu Bakar Siddiq itu terkenal lainal jannah, mutawatir lainal jannah, salal, akhlak namanya lainal jannah. Orang yang sopan sekali, santun sekali, santun, sopan, simpatik, sangat simpatik. Namanya Abu Bakar Siddiq. Tapi ketika beliau sudah iman, beliau iman itu kalau nggak salah ya kira-kira Sania Senin atau ya Salisa Rodia beberapa. Karena kalau dalam sejarah awal amanah itu sebetulnya Khadijah. Awal man amanah mutlak itu sebetulnya Khadijah. Awal man amanah mutlak bisa saja Sayyidina Ali, dan awal man amanah mutlak bisa saja Abu Bakar Siddiq. Saya sedikit cerita ya supaya tidak gaduh dalam sejarah. Ketika Rasulullah umur 25 itu, ketika beliau umur 20 itu Khadijah itu karena punya paman penginjil namanya Waraqah bin Nawfal. Itu sudah tahu kalau Nabi akhir zaman yang Muhammad itu. Sehingga dia memerintahkan bulannya namanya Maisarah. Maisarah itu nama cowok, nama lelaki. Ini perlu dicatat. Nanti kalau kamu tahu Maisarah menemani Nabi dalam perjalanan, terus kamu di rumah dari Maisarah. Maisarah itu nama lelaki ya. Bila Maisarah itu nama orang Arab yang lucu. Biasa nama lelaki pakai tak muannas kalau dalam ini masalah ini bahasa kontornya. Kalau bahasa Arab biasa Maisarah lelaki, Tolha lelaki, Hamzah biasa. Kalau bahasa Jawa kan enggak, soleh dan muslimin dan muslimah, pokoknya kalau data itu mana. Bahasa itu agak harus, tapi tahunnya begitu sudah bagus. Misalnya kelas. Akhirnya Maisarah itu disuruh Khadijah khusus untuk meneliti Muhammad. Dulu masih jangkar karena belum Rasulullah. Setelah diteliti di perjalanan ke Syam itu 3 jam. Semua keajaiban dan alamat nubuwah itu ada semua, termasuk tudilul wamamat tudilul. Setiap perjalanan yang baik itu matahari pas apa? Rumah itu apa? Mendung mengalaminya. Saya termasuk orang yang ditakdir pernah di pohon tua yang dulu jadi alamat nubuwah. Di Jericho itu ada pohon tertua di dunia. Pas saat di situ malah ada film dokumenter Kristen di situ. Karena pohon itu semua nabi pernah duduk di situ. Termasuk Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW. Dan itu para pendeta tahu reaksi pohon. Jadi kalau duduk, kalau sampai yang duduk pohonnya agak reaksi biasa. Tapi kalau Nabi yang duduk itu akan direaksi. Misalnya Nabi duduk di barat, kemudian matahari teriknya dari barat, pohon itu akan pindah ke barat supaya geser. Sehingga Rohib Bukhairah itu tahu ini calon Nabi sesuai definisi atau kriteria. Singkat cerita, setelah Maisarah lapor sekian alamat Nabi itu diceritakan Khadijah, terus Nabi ketika umur 25 dia memantapkan diri untuk nikah sama orang yang bernama Muhammad. Tapi Khadijah itu mulai agak kecil. Kok nggak jadi Nabi? Biasa saja, dagang saja, Nabi itu dagang. Hanya tentu tetap punya sifat amanah, kredibilitas dijaga semuanya. Tapi nggak ada alamat Nabi yang ekstrim lah ya. Jika Khadijah mulai ngomong, ini kapan jadi Nabi? Gini-gini aja. Nah, pas umur 40 itu Nabi mengalami yata anas itu yata abad alayal yadawa tidak dalam Sahih Muslim disebutkan
Fakana yatahannasu fil ghar wa huwa ta'abbud ala yaliya dawatan. Yang dikatakan tahannas adalah menyembah Allah di gua, menyepi, kemudian beberapa hari. Jadi hadis itu juga diterangkan wa yatazawwadu lidzalik. Perlu dicatat dulu tirakannya Nabi itu ya bawa bekal. Bukan terus laparan 3 hari nanti fata morgana gitu. Kadang banyak orang tirakat yang makan 40 hari, nggak makan 3 hari itu malah bahaya. Karena yang dikatakan nur atau apa ternyata fata morgana karena lama dah. Jadi perlu dicatat di hadis itu sudah sampai kalimat wa yatazawwadu lidzalik. Ya Nabi yang normal kalau jadi tidak lapar. Tapi tidak satu nampan kayak makan di atas saja ya. Ya tapi berbeda. Berumahnya sama kiai makanya banyak. Apa kata kiainya kalau banyak kiai? Motifnya nggak tahu. Tapi muslimnya wajib. Panitia tenang saja. Kiai itu wajib. Ya sudah. Singkat cerita, ketemu Malaikat Jibril. Kata Malaikat Jibril, Iqra ya Muhammad, kamu harus baca ini ya Muhammad. Nabi jawab, anak juga saya bisa baca. Sampai 3 kali Nabi bilang nggak bisa baca. Makanya syaratnya Nabi itu memang umi itu saya tahu. Kenapa harus saya tahu? Karena dia original, beroriginal. Nggak boleh Nabi punya pemikiran tandingan atau versi. Nabi itu harus farah, harus kosong. Karena akan diisi hanya oleh nur nubuah, nur besar. Makanya orang-orang pintar itu nggak boleh jadi nabi, bahaya. Nanti perintah Tuhan akan dianalisis. Makanya berat, orang intelektual jadi wali itu berat, jangan berat. Karena semua perintah Allah akan dianalisis. Oh itu omong saya terima. Makanya saya itu kadang-kadang jadi orang alim ya betul, karena takut cerdas, kalau cerdas itu nggak analisis. Makanya sama orang bodoh saya akan hormat ini. Bagus, ya betul, ada sisi bagusnya. Jadi sayangnya Nabi kan nggak boleh punya pikiran enggak. Tapi itu satu kelebihan, itu fadl untuk Nabi, tidak ada untuk sampean, untuk Nabi. Sehingga ini penting sekali karena jarang orang mengungkapkan ini. Kenapa jarang mengungkapkan? Mungkin satu tidak tahu. Dua, karena kadang dia itu ya manusia, Alkitab juga manusia. Kadang-kadang dengan tanda kutip itu ya bertindak. Dia ngomong yang dicintai pasar, itu yang harus tahukan betul. Tidak ngomong yang dibutuhkan dalam khazanah itu sangat kecewa. Dan semoga mereka itu tobat. Amin. Coba kita ini Islam mulai kecil, punya kiai mulai kecil. Kadang-kadang tidak pintar-pintar. Karena ayatnya itu terus sama. Kubu sebelah misalnya dari ayat ini yang ini terus gitu aja. Kalau orang sunat diceritanya Nabi Ibrahim sunat 80 tahun itu pakai palu, pakai apa itu apa langganan. Kalau ada orang mati mesti kulo nafsin. Kalau ada orang nikah mesti faman ruhiban sunat. Jadi umat yang ini ada tambah itu siapa saja yang nikah ya itu yang mati ya itu aja kulo nafsin. Karena ya pasarnya seperti itu. Buat sekali-kali yang orang mati itu bilang, ayo besar. Karena orang boleh ini sudah mati. Mati juga apa? Syukurilah kematian orang masa hidup. Itu nggak bisa ngomong nih. Nggak ada bisa ngomong dibenci keluarga. Ya daripada gitu yang umum saja dulu nafsin. Kematian adalah mau itu kafa bil mau diwal. Cukup mati sebagai nasib. Ya ikut pasar saja. Karena itu yang menghasilkan pasar. Tapi resikonya itu ilmu itu tidak tambah. Ini kritikan saya. Semoga ini membantu supaya ustadz-ustadz itu kalau ngaji itu mikir yang diperlukan umat dengan permintaan pasar itu tidak ada. Saya datang ke sini juga bukan karena undangan. Saya bilang saya tambah juga ini datang ke Korea. Saya ingin sujud di bumi ateis. Bukan nanti keren. Keren betul, sama itu keren betul. Sujud di bumi ateis. Wah keren. Kalau sujud di Mekah, di Indonesia, dengan wajar. Ini sujud di bumi ateis. Kalau orang ditanya, saksinya siapa kalau kamu sholat? Di Gonjong. Ini kau tahu ini? Aksa. Yang seru ya apa? Aksa. Yang lain yang maju. Semua.
Itu malaikat butuh apa? Parah lagi kalau ditanya, sujudnya gimana? Di kamar mandi. Karena kalau pas kerja hanya dikasih waktu berapa? 5 menit. Keren ya? Padahal bumi itu akan bersaksi yang dipakai tempat sujud. Itu paling keren mesti yang Korea. Apalagi yang pas kerja, kalau sini kan masjid masih normal. Kalau pas kerja di kamar mandi. Iya, punya gue. Jangan yang pria yang nggak biaya. Di gudang ya? Samping mesin. Di mana? Samping mesin. Samping mesin. Banyak kan samping mesin. Mesin sebagai saksi. Saksinya apa? Kubuta ya. Yang jelas sedang kerja di pabrik salib, saksinya apa? Kerjanya bikin apa? Waktu sholat, saksinya apa? Itu. Kita berada-ada saksinya. Begini ini bisa tetapi betul. Jadi kemudian ketika kembali ke Khadijah tadi, semua itu nggak bisa beres. Walhasil akhirnya ditakdir bisa. Saya mengatakan bukan karena belajar, ditakdir bisa. Karena syaratnya Nabi harus umi itu ibu-ibuan. Tapi Nabi itu minta begini, justru beliau mengira itu malakul maut. Jadi pulang itu ya cukup ya gemeteran sekali. Nangis pulang itu ya cukup nangis. Terus bilang ke Khadijah zamiluni zamiluni, coba saya kasih selimut kasih. Kalau dalam bahasa Arab itu boleh kitab sama perempuan itu pakai yang mana sama kotoka atau pakai mudzakkar ghaib atau mudzakkar mukhatab jamak, tapi niatnya ahli. Jadi kalau orang Arab bilang normalnya kalau perempuan kan zamilini karena kitabnya satu yaitu Khadijah. Tapi Khadijah itu nama ahli, nama keluarga. Jika dalam bahasa Arab juga boleh zamiluni ya Pak. Pakai kitab jamak mudzakkar. Khadijah terus dikemudi. Di mana-mana namanya ketakutan itu sudah dikemudi. Dan di mana-mana kalau ketakutan itu dari istri. Yang banyak di penonton ya kalau. Tidak usah banyak menyinggung orang. Semuanya seperti itu. Karena manusia apapun hebatnya kalau ketakutan itu nyari. Jangan bacakan nyari perempuan, nyari istri ya. Jadinya jelas ya. Kalau ketakutan nyari apa? Istri. Ya itu benar perempuan. Istri. Bagi yang punya. Akhirnya dikemudian sama Khadijah. Ada apa? Kok saat tadi ketemu malakul maut ini? Khadijah itu senangnya bukan. Ini yang saya tunggu. Hampir saja saya putus asa. Aku nggak jadi nabi. Ya? Terus tanya Khadijah. Lalu sifatnya orang tadi kayak apa? Oh gini. Oh ya besok ikut saya. Datangkan ke Waraqah bin Nawfal. Dalam Bukhari disebutkan wa kana imra'an tanassara fil jahiliyah wa yaktubu minal injil masyaallah ayat. Waraqah bin Nawfal itu penginjil. Dia menerjemah Injil dari bahasa Ibrani menjadi bahasa apa? Ketika Rasulullah ditanya, apa yang kamu lihat? Nabi cerita. Kata Waraqah bin Nawfal, hadan namus alladzi ja'a bihi Musa. Bahasa lainnya malah itu namus, hadan namus alladzi ja'a bihi Musa. Uniknya itu tahun awal nubuwah, ya tahun awal nubuwah. Itu uniknya Waraqah itu bilang begini. Ini Waraqah bin Nawfal bilang begini. Doakan saya ini masih hidup. Hina akhrajaka kaum, ketika kaum kamu musir kamu. Kagetnya bukan main Rasulullah, karena Rasulullah itu figur yang menarik, yang simpati. Beliau putra tokoh Muhammad bin Abdullah bin Muttalib bin Hashim. Tokoh yang sangat hormat, beliau tidak punya kasus, beliau adalah orang yang dibenci, beliau orang yang sangat menarik. Kenapa harus mengalami itu? Maka Rasulullah tanya, awamu kelincian, masa betul mas saya mau mengusir saya? Tapi siapa? Para tetap bilang, ya letani fiajat anhi nak kerja kau doakan semoga saya ini masih kuat ketika engkau diusir kaum. Ini sekalian latihan bahasa Arab karena sama dengan latihan bikin mesin saja yang jelas. Akhirnya kata Waraqah bin Nawfal, tidak ada orang yang mengalami seperti kamu kecuali pasti akan diusir.
alam yang bahasa siron terus kemudian warakoda lama kemudian yang penting dari ini semua apa? Warakoda itu membaca kriteria para nabi itu pas sekali dan akhirnya tahun 13 Nubuwah Rasulullah mengalami diusir. Kan beliau hijrah itu 13 tahun dari Nubuwah, kira-kira umur 53 berapa? 53. Tapi Warakoda sudah mengatakan itu di tahun pertama Rasulullah menjadi nabi karena definisi nabi itu harus pernah diusir. Maka kalau sama kali diusir oleh nasib itu ya ada. Cuma itu udah alamat nubuwah, alamat terlantar. Karena nabi sudah ditutup, nggak ada peluang lagi jadi. Khadijah itu masih gak terima, padahal beliau sudah mendapat sekian alamat tadi itu dilul ghamama tuti rahab ada sekian alamat. Tesnya sudah lulus semua Rasulullah tadi Maisarah menyaksikan apa dinaungi oleh apa mendung tadi macam-macam. Khadijah itu masih dengan tanda kutip masih agak beli, masih cari definisi yang ini agak absurd lah. Kata Khadijah ya Muhammad, ya Rasulullah, kalau kamu kedatangan teman kamu itu, kalau bilang Sofi juga, nanti cerita ke saya. Ya, Nabi itu dulu nggak ngerti kalau itu dites. Ya, suatu saat Jibril datang ke Rasulullah. Ini malah, ini Jibril, ini teman saya datang. Ya, nanti kadang istilah Jibril itu temannya. Ini teman saya datang. Oh ya. Terus Khadijah dekat Rasulullah, pas Rasulullah agak di pangku manja. Fakas syafat an awalnya, sebagian awalnya Khadijah itu sama ada sampai kelihatan apa ya? Ya kira-kira bukunya saja yang tidak lebih dari itu, jangan macam-macam. Waktunya tertidaknya Khadijah tanya, temanmu masih enggak lari gitu. Yang Khadijah ditutup lagi. Khadijah nggak tahu ada Jibril nggak tahu, ditutup lagi. Sekarang temanmu di mana? Oh sekarang datang lagi. Oh Nabi dia ini yang satu ditunjukkan itu malaikat betul bukan setan. Karena kalau setan tahu kamu tahu. Artinya apa? Dalam ilmu nubuwah itu dikaji sedemikian rupa oleh Khadijah karena beliau ponakan dari penginjil yaitu Waraqah bin. Tentu zaman itu Injil masih orisinil bukan ya sekarang Lukas masih tentu jadi Injil di sini bukan konotasi yang muharraf nggak orisinil ya tentu yang orisinil jadi semuanya mengarah ke pembenaran terhadap pengajian Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Khadijah sabar. Jadi Nabi dites ini ada tahu yang saja kamu masih lari. Setelah ditutup lagi temanmu ada, oh iya sekarang ada lagi. Wah Nabi betul. Absyir ya Muhammad, kamu harus senang itu malaikat betul. Kalau setan tidak seperti itu. Kalau ada orang semuanya bukan main. Nah, melihat awal melihat awal dialek kenabian itu hanya dengan Khadijah karena dia keluarga terdekat. Maka sebetulnya awal mana mutlaqan itu sebetulnya itu hampir semua ulama bilang itu Khadijah. Bukan Abu Bakar. Tapi melihat peran Abu Bakar yang begitu sentral dalam mengawal Islam, orang bilang Abu Bakar. Melihat Sayyidina Ali teman kecilnya Rasulullah, orang bilang Ali. Sehingga berjanji, kita berjanji itu maulid. Itu kan sebenarnya kita sejarah normal biasa. Kita akademik sebetulnya, bukan kita mantra. Kita akademik. Beliau kalau ngendikan itu awal man amana dari rijal Abu Bakar, wa minan nisa Khadijah, wa minas sibyan Ali, wa minal mawali Zaid. Supaya semua kelompok terwakil, semua kelompok. Karena kalau yang pro Abu Bakar dibilang awal mana Khadijah itu meremut. Bener aja kayaknya Abu Bakar. Yang pro Khadijah kalau dibilang Abu Bakar juga meremut. Yang pro Ali juga demikian. Akhirnya di tengah-tengah awal man amana min rijali Abu Bakar, wa minan nisa Khadijah, wa minas sibyan Ali, wa minal mawali Zaid. Pertama orang iman dari golongan lelaki tua, rijal lelaki tua, lelaki berumur itu Abu Bakar. Dari perempuan Khadijah, dari anak kecil Ali, dari mawali, dari jalan. Jadi itu sudah cara bahasa Arab itu takbir itu redaksi yang agak meles. Jadi seperti gini lah, pendiri masjid As-Siratal Mustaqim itu siapa?
Yang pertama punya ide tentu sebenarnya yang pertama. Tapi kan ide dok belum terrealisasi. Nanti yang pertama terrealisasi fondasi juga pertama. Tapi yang benar-benar mulai dipakai Jumatan itu juga pertama. Nah, bila supaya agak sensitif kita ini harus minta pertama semua. Mau nggak mau kan kita harus ngomong awal man bana hadal masjid si'ah. Tapi dulu belum ada yang bana ide. Wa awaluman misalnya pembalataan bagi pertama kalau al-hijarah awalan ini. Wa awaluman sing jadi imam ya ummu hadal masjid fil Jumat ini. Lah yang sampean wa awaluman ramene ibu masjid. Apa itu teh awaluman apa? Nah ini penting satu. Kembali ke Abu Bakar. Abu Bakar itu lain al-jalim orang yang masuk. Dan itu bagus, tentu sopan itu bagus. Lain al-jalim. Tapi masalahnya Rasulullah itu dikepung preman-preman yang ganas, yaitu Abu Lahab, Abu Jahal, Walid bin Mughirah, Wa'il bin As, semuanya preman yang ganas. Bukan sekedar kafir tapi ganas terhadap umat Islam. Mereka penyiksa-penyiksa ulung, termasuk akhirnya ada yang mati syahid. Awal syahidin fil Islam itu Ammar bin Yasir. Tapi yang bapaknya bukan Ammarnya, jawab Yasirnya sama istrinya namanya Sumayyah. Makanya saya tadi ngaji di Masjid Ammar bin Yasir itu ngaji yang paling gak biar karena masjid itu didesain kemenangan Ammar bin Sumayyah disiksa sampai mati, ya Yasir juga gitu. Sampai Rasulullah ngendikan sobron ala Yasir bin Amr idakum al-jannah, sudah kamu sabar, kamu pasti nanti masuk surga. Bilal disiksa, tapi Bilal akhirnya aman karena menangi diselamatkan Abu Bakar, bahkan menangi futuhat ya. Beliau menangi apa? Fatwa apa? Tak pernah ziarah ke makam Bilal. Akhirnya apa Rasulullah ini kalau gini terus yang Islam orang-orang sopan kok repot. Beliau pas jalan-jalan ngerti Umar itu kalau ingin sarapan, kalau ingin punya uang, itu harus tahu. Dan dia petarungnya dulu, jadi kalau tahun itu menang, ya uangnya apa? Barokahnya kalau tahun menang, tidak. Akhirnya Nabi mikir, kalau yang Islam gini nih kau. Makasih Nabi sebenarnya mau ma'izal Islam di umat. Muliakan Islam ini dengan apa? Gak tahu kalau bisa berhenti Aizal Islam di Banser, gak tahu. Karena kalau Banser sopan ya, Banser sopan. Atau pemuda Muhammadiyah atau sopan kan saja dia. Masa pengawal itu sopan. Semoga gak begitu. Gak pantas, oh, saya gak dulu. Pas Pampres sopan, Pak Jokowi udah jadi bicara yang salah apa? Banyak. Cita-cita betul karena Nabi yang berdoa itu sebagian kali menyebut doanya Senin, kami sudah masuk namanya Senin kata Rabbul. Kalau kamu ya 30 tahun kita tidak mesti ya akhirnya umat Islamnya juga dia mau mencari Muhammad, masih jangkar kalau manggil masih jangkar, belum Rasulullah. Mana Muhammad? Lafaz soba, dia sudah keluar dari agama permanen yang boleh kaum sendiri, yaitu agama sendiri. Ketemu sama temannya, apa kamu cari Muhammad? Ngapain? Mau saya bunuh karena dia bikin agama baru. Laqad ja'a bidinin muhdas, dia membawa agama baru. Terus kata temannya, kamu ngapain ngurusi Muhammad? Adik kamu itu sudah kata dia, ngurusin dulu adik kamu. Wah, masa ya iya? Soalnya nyari Fatimah adiknya di rumah iparnya. Ketika datang di situ adiknya pas belajar sama suaminya belajar surat Torah ma'anzalna alaikal qur'ana litasqa illa tadhkiratal liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati wal ardi ala syita wa la ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma tahta semua. Ini enggak mungkin kalau manusia alam seindah ini enggak mungkin kalau manusia. Ketika dia punya Islam mencari Nabi. Kebetulan Nabi sedang tafa itu sembunyi di rumahnya Zaid bin Harith. Ketika Nabi mau masuk, karena dia terkenal preman, kata Hamzah, ya Rasulullah kamu ini, Umar saya nggak ada di Zaid bin Hamzah, dia menceritakan iman. Setelah dia iman, apa yang dilakukan pertama? Itu marahnya Umayyah Abu Jahal. Awas, ganggu Rasul Muhammad dulu. Jalan benar. Akhirnya yang dulu mengancam-ancam Nabi, mengancam-ancam sahabat selesai karena sekarang gantian gancam.
Bersamaan dengan itu Allah mengeluarkan kitab fasda bima tu'mar. Muhammad kamu harus terang-terangan dalam dakwah karena sudah punya backingan bernama Umar. Jadi sebetulnya yang dibutuhkan Islam itu ya ada orang yang kayak Abu Bakar, ada orang yang kayak ada kebaikan yang hanya terwakili oleh orang-orang yang kayak Abu Bakar, ada kebaikan yang hanya terwakili orang-orang kayak. Jadi sebetulnya tidak perlu dipertentangkan bisa gimana, yang penting itu niatnya baik, diniatin soal kita dengan niat yang jangan kubu-kubunan yang nama ilmu. Sebenarnya dalam sejarah itu bahkan uniknya dalam sejarah adalah Abu Bakar yang menjadi wali besar karena akhlaknya yang seperti itu lagi Al-Ghani. Ketika mau meninggal itu menunjuk khalifah yang akhlaknya berlawanan dengan dia, yaitu menunjuk Umar. Kayak apa insofnya Abu Bakar? Karena beliau tahu ada sebagian kebenaran Islam yang nggak terwakili oleh orang sopan. Coba kalau ada penjahat orang Solo atau orang Jogja yang sopan-sopan itu terus ada penjahat. Tapi sebaliknya penerima tamu terus orang Batak ngangkat penerima tamu dari orang Batak atau orang Madura, tamu kan lain mau apa kok? Artinya gini loh ya, kalau nggak mungkin penjahat mungkin pas orang Madura, kalau yang menerima tamu pas orang ya proporsional saja kalau sama mak. Paham ini dong ya? Clear? Clear. Ya, clear. Jadi hidup itu proporsional saja. Ya kan dicoba saja, punya acara keren terus menerima tamunya orang Madura, nggak tahu lah yang terakhir. Beda. Nah, sama. Makanya kalau jualannya itu rumah kebakaran yang punya rumah itu orang Jogja kan, aku menjadi menteri, ini kalau menjadikan kebakaran. Musuh akhirnya bisa melebut. Artinya ada momen yang sopan tidak boleh, apa? Yang sopan itu kalau ada kebakaran yang punya rumah baru minum, itu kalau mau kebakaran harus gitu, mau tidak mau harus tidak sopan kan gitu. Jadi sopan ada mau tehnya, nggak sopan ya ada mau tehnya. Sehingga dalam kitab Hayat Ishaq yang dikarang oleh Syekh Yusuf Al-Kandala, yang paling saya kenal adalah beliau menceritakan makalahnya Umar radhiyallahu anhu. Beliau mengenal Umar ditanya, "Laqad kunta fattan ghalidhal qalbi." Kamu itu pemimpin tapi keras sekali. Kata Umar, "Saya ini berusaha lagi nanti. Bahwa laqad khasyitu fillah, balaqad khasyitu fil dhillah." Kamu tidak tahu perasaan saya. Saya ini kalau sedang halus ya istighfar sama Allah. Kalau saya sedang tegas juga istighfar sama Allah. Kamu tidak tahu perasaan. Itu banyak mufassiru hadil maqalah yang menafsirkan itu. Dalam makalah yang lemah lembut itu juga ada dosanya. Dalam tegas juga ada dosanya. Karena manusia tidak pernah sempurna. Saya beri contoh begini, ini analogi yang paling gampang. Yang siapapun kalau insaf pasti paham. Bukan mungkin paham, tapi pasti paham. Misalnya kamu punya keponakan yang sering pacaran, itu kejadian olahraga kalau gitu, hanya sering maksiat. Kemudian ada Pak D yang himdoh, yang golit, yang keras. Pasti keponakannya nggak pernah ke situ, paling dimarahin. Yang satu, Pak D yang satu atau Pak Ali yang satu, lain aja nih, pacaran aja segitu ya nggak apa-apa. Pak bahasanya rangkul-rangkulan di situ ya nggak apa-apa. Potensinya pasti sama. Yang terlalu lunak akhirnya dianggap melegalkan, ya nggak? Yang akibatnya ada kepelik, yang keras karena tidak pernah disowani akhirnya juga pembiaran, nggak pernah tarbiyah karena keras ini nggak pernah dia bisa menyentuh berproses membina ponak. Nantinya sama-sama pembiaran ya. Yang keras pembiaran karena nggak pernah sambung, yang lunak karena ada kepelik. Jelas kan? Jelas ya? Begitu juga kondisi kita ada di maksiat. Yang terlalu lunak dianggap kayak yang terlalu keras nggak berproses tapi ya nggak ada fakimah makin minawai kita lalu walaupun tafadhal walidal qalbi lan fadhu. Maka lewat pertemuan ini saya ingin ya Islam itu dibawa secara mudah, secara logis, nggak usah berlebihan. Kita ikuti ulama-ulama itu dengan referensi-referensi. Jadi ini penting sekali. Karena ayat tentang tegas ya ada, ayat tentang lunak ya ada, semuanya harus protokol. Bahkan saya kemarin isi di Jawa Timur itu hampir 10.000. Itu kiainya itu punya pondok sebulan. Saya bilang
Meskipun beliau punya pondok bulan, saya sudah pamit. Nanti saya kritik pondok bulan, kemudian aja siap ya. Terus saya bilang gini, pondok bulan iya, tapi yang masa orang ngaji misalnya saya bikin pondok bulan, siswa yang 5 sudah hafal Quran 2 juz, yang bayar 10 juta. Lalu orang miskin itu mau pondok di mana? Kalau aturannya seperti itu harus bayar 10 juta. Lalu yang goblok-goblok mau ngaji, gimana? Harus hafal 10 juz. Makanya aneh, pabrik-pabrik aneh menerima yang sudah pengalaman kerja. Sudah pengalaman kerja ya tak lama sudah punya pekerjaan. Di mana orang yang kerja belum. Nah, saya kemarin ngaji di UI juga bilang gitu, kampus-kampus juga ya, karena bikin standar ini SHG, ini MA, ini dokter. Tapi andaikan semuanya belajar Islam lewat kampus, masa ingin belajar Islam harus kuliah dulu, lalu bahkan harus belajar Islam di mana? Ini barokahnya kiai yang nggak punya gelar di musola, kadang nantinya datang malam, kadang enggak jelas. Tapi bagus, siapa saja bisa belajar kapan saja. Coba kalau pendidikan Islam hanya ada di kampus, mau belajar saja harus kuliah. Yang tua-tua nggak bisa belajar. Coba kalau semua lembaga pendidikan itu kayak pondok-pondok besar yang pakai persyaratan, mau ngaji daftar dulu, silakan ke sekretariat. Sudah diselesaikan administrasi. Malah bergembira kayak yang musola yang tidak bersertifikasi. Konsultan Islam sing konten. Ya itu baru. Apalagi santri-santri yang goblok itu baru mana orang. Betul. Saya itu punya sekian santri yang dulu teman saya. Kelihatannya goblok, itu manfaatnya luar biasa. Cuma dia kagum sama saya karena saya korban jadi konsultannya dia. Dia itu dalam kalimat. Di tengah hutan. Ya kalau dulu mungkin oleh pemerintah seperti kalau dulu. Ya dia nggak nyuri. Karena perasaannya orang sana yang milik wilayah dia ikut orang sana. Singkat cerita, orang ini hanya kadang 20. Tanya, dulu nggak ada itu saya ini hanya 20 orang di tengah hutan. Jumatan enggak. Maka saya bilang untuk fikih Syafi'i tidak wajib kan hanya 20 dan 40. Tapi kalau ini juga ya nggak apa-apa. Enggak, kalau diajak juga nggak mau, Jumat-Jumat kok diulang. Masyarakatnya ya lucu. Oh ya nggak apa-apa, Jumatan tak carikan madhab. Saya kan kebetulan yang mengkaji al-madhab. Singkat cerita begini, natijahnya apa? Kadang kita yang pinter, yang LC, yang doktor, itu dakwah kemudian Nyun Sewu dengan tanda kutip mendapat honor. Sementara yang goblok, kadang itu karena nggak ada tanah, tanahnya jual hutan. Punya uang diberi. Intinya itu kadang yang goblok menjadi pendiri masjid, kadang yang pintar mendapat bicara dari uang kas masjid. Artinya bu, introspeksi saja. Meskipun itu hal, meskipun itu hal, tapi kita introspeksi. Ini pentingnya selalu kita berdoa Rabbana dolana. Gue pernah besar disuani orang goreng sedikit terus mendapat umroh. Dia bangganya bukan. Saya ini dia sedang ada yang saya bilang gini. Kamu umroh saya senang. Bagaimanapun ini prestasi karena berkahnya Quran. Tapi kamu juga harus hormat sama kiai musola. Itu ngulang Quran puluhan tahun tidak pernah dapat hadiah. Coba hafal Quran kemudian lanya dan dapat hadiah umroh itu kan cara bahasa agamanya manfaatuhu maksurah. Manfaat umroh itu kan hanya untuk dia. Tapi kiai yang ngulang di musola ngajar 10 tahun berapa ratus orang yang bisa baca Quran karena dia tidak ada ngasih hadiah umroh. Kira-kira fadilnya, keutamaannya indah Allah utama mana? Ini minterkan orang banyak tanpa hadiah. Ini pinter dadakan lewat lomba lagi dapat. Tentu kita tidak mengharapkan itu, kita respect lah. Tapi kalau mau harus salah. Karena kalau mau luhur nanti menafikan keistimewaan orang-orang yang istiqomah mengajar. Jadi kita fair saja. Ini juga penting untuk Syiah, ya supaya anak-anak semangat menghafalkan. Tapi jangan lupa yang sedang ngajar-ngajar yang nggak jelas tadi. Yang muridnya kadang 3, kadang 2, tak tanya Pak yang ngaji berapa? 10, terus datang 2 biasa gitu. Kadang 2, kadang 1. Jadi seperti di sini di perantauan jamaahnya pasti tidak istiqomah aja. Jadi dapat saya tanyakan sudah pasti. Jadi jamaah itu nomor 2, nunggu pas nganggur liburan. Jadi saya mohonlah beragama itu gini aja dari ijazah bapak saya ke saya itu yang berulang sementing aku dulu kolbin sari. Makanya kata Allah
zaman itu ilmu atau Allah di qalbin salim. Yang selamat di hari mahsyar itu hanya satu orang yang sowan Allah di qalbin salim dengan hati yang selamat. Hati yang selamat itu melihat tubuh lainnya dengan insya Allah. Yang melihat yang bulat ya biasa, dan bulat biasa itu masalah khilafiyah biasa. Dulu itu Imam Hanifah tidak pernah bunuh. Jadi tidak bunuh itu bukan pada Muhammadiyah yang katanya Muhammadiyah yang mujaddid juga mujaddid mujtahid. Yang bunuh juga bukan madzhab Hasyim, madzhabnya Imam Syafi'i. Dulu ya biasa. Imam Syafi'i itu karena Jumatan di Masjid Abu Hanifah ya enggak bunuh. Ketika ditanya lima dalam tamu, Bapak pun tak disunniyati. Kenapa kamu tidak bunuh padahal kamu berpendapat bunuh kusum? Siapa yang Syafi'i ada ban dari Imam. Saya sungkan sama Imam. Padahal Imam Abu Hanifah waktu itu sudah wafat, hanya makamnya. Dulu itu biasa sekali karena apa ya? Karena mereka pandangannya ada seorang ulama ditanya, kalau ada orang kawin yang nyuruh sewu hamil di luar nikah, kemudian akhirnya nikah, bagus enggak? Jawab lagi, enggak usah tertawa ada orang hamil di luar, kemudian dinikahi sama yang itu bagus enggak? Ada ulama yang bilang, bagus lah. Kan kaget ulama yang garis keras. Wah, bilang-bilang dirajam atau dipukul, kayak kira-kira kan pikirannya gitu, karena suka ngadili orang yang ini ada di kitab Mizan Kubro. Kalau nggak percaya di kitab Khilaful A'immah, karena cara berpikir sederhana. Terus dia punya riwayat dari Rasulullah SAW yang komentari seperti itu, jawabannya begini: qad kharaja min sifatin ila nikahin. Saya ulang lagi, qad kharaja min sifatin ila nikahin. Berarti dua orang itu telah keluar dari tradisi kumpul kebo menjadi tradisi nikah. Misalnya malam ini dia masih kumpul kebo, terus paginya nikah, malamnya lagi kan sudah sah. Artinya apa? Dia keluar dari tradisi sifat, sekarang ke tradisi nikah. Artinya melihatnya masa depan saja, kita lihat masa belakang. Jadi ulama ya ulama yang ketemu. Susah ngomong sih langsung kawin disik-disik ngapain baru setelah itu kawin ya bagus supaya jadi ya supaya jadi pelajaran ya yang monggo saja yang tetap keras supaya apa tanfir kalau dalam bahasa Arab tanfir, tasnai atau takbir memperburukan yang memang tapi yang ini juga bagus sudah ngaduk ya sudah sekarang dia mau tobat ya komentar saja kalau jangan sifatin ini penting saya utarakan, jadi nanti mungkin ada satu dua pertanyaan, dua saja, saya capek bukan mas. Yang kelar pertanyaan jangan keluar, pertanyaan jangan keluar. Terus yang ringan-ringan saja, karena agama ini dibangun dengan keringanan. Tadi yuri dua berkumpul, yusra wala ini berkumpul. Dan kalau pertanyaannya ekstrim itu nanti rusak. Kalau kau nama ahlak aladi namin produkum kasrotu masa ini, dulu orang rusak itu karena banyak tanya. Karena nanti kalau Allah ditanya itu mesti tersinggung. Karena apa ya? Orang tanya itu tadi mengkritisi perintah. Sampai tahu kenapa malaikat dimarahin Allah? Gara-gara apa? Tanya. Ya tak ceritain sedikit. Allah kan memaklumatkan ke alam langit. Inti jadikan fil ardi khalifah. Saya putuskan bahwa manusia ini jadi khalifah fil ardi. Malaikat langsung tanya. Qalu ataj'al fiha mayyusidu fiha wasbitu. Yang benar saja ya Allah, tolong dievaluasi. Manusia itu kan potensinya rusak. Yusidu itu fil mudhari, berarti mustaqbal. Cara terjemahan bebasnya manusia itu berpotensi merusak. Wasbitu dima dan berpotensi mengalirkan. Betul hanya tanya, tapi artinya kan gini. Ya Allah, kali ini kayaknya tidak pas putusan kau. Malah lagi Pak. Makanya Allah marah pola ini alam malah alam itu kurang. Karena tanya ini, makanya syaratnya Nabi itu harus umi. Gak boleh intelektual jadi Nabi. Misalnya intelektual jadi Nabi, kok ketemu malaikat di bawah, kenapa di sini, kenapa tidak di mall saja? Jadi repot. Karena semua disoal secara intelektual. Makanya saya syukur sama jadi Nabi dan tidak akan jadi Nabi. Nah, alimnya jadi ini penting saya utarakan karena sekarang itu agama mau dicerdasin, ngajinya agak belum tapi mau kritis. Itu bahaya betul. Makanya nama Allah jadi nabi kaumikum kasrotu masa ini karena banyak orang.
Ya bahaya betul, masa Allah dievaluasi. Apa? Makanya saya masuk gak senang ketika ada sholat ini perkembangan terus kalau sujud, apa saya tidak senang. Saya senang saya gini, nanti sholat lama-lama fungsinya kayak senam yoga. Gini saja, semua yang diperintahkan Allah pasti ada hikmahnya, saya yakin ada hikmah. Tapi tidak usah hikmah ini jadi tujuan. Kalau nanti jadi tujuan, terus orang bilang gini, itu sholat terus sakit, yang nggak sholat sehat, nggak bisa. Ya kan? Tapi kalau ada orang tahu hikmahnya gini untuk apa, narik nafas atau apa, nantinya dia mongkol atau unimu ya nggak mongkol seperti itu. Tapi kalau jadi tujuan, jadi ya sudah, yang benar sholat itu apa? Sholat itu bukti ketundukan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasjud wa ta'rif, kalau berani sujud berarti insya Allah dekat sama Allah. Karena itu bentuk tawadhu, bentuk tadallul, bentuk ubudiyah. Fathuhi fi ibadi wa tuli kalau diamali ini fungsinya gini repot. Nah, nanti kalau ada senam yoga tandingannya lebih efektif. Saya jatuh sujud kok enggak ngefek, tapi setelah itu juga kok saya banyak orang boleh nggak berpendapat ya pendapat sama saya, tapi kalau nggak pendapat terlalu yakin. Karena dari saya yang namanya wajud ya Pak, nggak ada di hadis di Quran wajud wa tasku ya, kalau sujud dan kamu menjadi saya ada ya wajud. Saya kira sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa langsung selesai aja? Ya. Masalah keimanan. Tanya pengeluh. Tanya budaya gimana? Masalah keimanan tentang qada dan qadar. Oh iya. Kalau qada dan qadar itu kita sudah ditentukan oleh Allah, kenapa masih dimintai pertanggungjawaban nanti di akhiratnya? Oh iya. Betul. Ya seperti mukat di masa tadi ya. Jadi ngaji itu harus apa itu artinya konkret. Jadi Nabi dalam banyak hal yang momennya tepat ya menganalisis dengan qada, tapi dalam banyak hal juga melarang orang membicarakan qada. Jadi misalnya gini, kamu kadung ditakdir pernah punya dosa dan kamu ingin tobat, maka dosa yang masa lalu anggap saja qada. Terus keinginan tobat itu anggap aturan syariat. Jangan lalu setelah qada kamu nggak berkeinginan tobat. Ini penting saya utarakan karena Nabi itu menghentikan pasti dua kali. Saya jamin di setiap konteks sosial Nabi pasti menghentikan dua kali. Dua kali itu dua solusi. Nabi pernah menghentikan idza dzikra qadar fa'amsi wa idza dzikra ashabi fa'amsi. Jika umat itu telah menjustifikasi qadar dan qadar fa'amsi, kamu jangan ikut-ikut. Karena nanti akan yang zina nggak apa-apa, saya sudah qadar, yang maling ya nggak apa-apa karena sudah qadar. Wah bahaya, bisa hancur saya qadar. Tapi ada banyak hal yang Nabi mengisnadkan itu ke qadar. Kayak cerita Nabi Musa dan Nabi Adam. Ada kan di hadis Sahih itu jelas. Ini dengerin, ini betul di hadis Sahih. Nabi Musa itu santri Israelnya, memang beliau orang apa? Pertama, semua Nabi kan pasti ngalami diangkat ke alam roh. Nabi loh ya, ada sampean Nabi. Apa ada usah ambisi begitu, Nabi. Ketika beliau diangkat di alam roh, ketemu Nabi Adam. Padahal Nabi Adam kan Abdul Basar, tokoh utama ada. Pertama ketemu langsung ngomong gini, anta Adam, kamu betul yang namanya Adam? Ya saya Adam. Antal ladzi akhrajtan nasa minal jannati wa asqaitahum. Siapa hadisnya? Antal ladzi akhrajtan nasa minal jannati wa asqaitahum. Gara-gara kamu orang enggak hidup di surga. Jadi kalau sampai marah gara-gara kamu, saya cari uang sampai Korea. Coba kalau kita masih di surga, enggak perlu kerja di mana? Karena semuanya tersedia, enggak punya istri jelek, semuanya cantik kan kita. Gara-gara jenengan kita harus keluar di bumi dan keluar dari surga. Nabi Adam itu karena orang suku ya, dia santai saja. Anta Musa, kamu betul Musa, ya saya Musa. Anta kalimu, ya saya kalimu. Anta Sofio, ya saya. Nabi Adam masih muji-muji. Ini pentingnya orang bijak. Jadi kalau sama nanti lawan saya tetap bijak, insya Allah. Tapi sampai bisa neraka, lawan dia itu berbeda. Dosa sekali, bukan dosa biasa, sangat dosa. Nabi Musa, Nabi Adam masih anta Sofio, anta kalimu. Bukankah kamu melihat di Taurat bahwa saya akan dosa dan akan dosa saya sudah ditulis 40 tahun sebelum saya dosa? Iya ya Musa. Iya ya Nabi Adam, ya betul.
Berarti kamu mengkritik saya atau munani fi amrin qad qadahu. Kamu mengkritik saya, menyalahkan saya dengan sesuatu yang sudah digodok-godok oleh Allah sebelum saya lakukan. Jadi sudah ditulis sama Allah 40 tahun sebelum saya salah, sudah ditulis skenario nya nanti Adam akan salah terus keluar dari surga. Memang dari awal Allah skenario nya itu ibarat istri kamu sudah tahu ini kalau miskin setia, kalau sudah kaya nanti pola itu sudah. Tapi anehnya istri kamu ketika nyata pola kok tidak siap. Padahal sebetulnya sudah tahu dia kan. Makanya saya kalau ngaji di mana-mana bilang tirunya orang Indonesia itu sama. Kalau yang punya terbukti itu tersiksa, itu kelirunya orang ini. Semua cowok tahu nggak? Semua lelaki tahu nggak? Kalau nggak pernah nafkahoi diomelin, tahu nggak? Tahu. Tapi ketika itu nyata nggak siap. Harusnya ketika nyata diomelin, alhamdulillah ilmu saya benar. Tapi istri kamu juga gitu. Biasanya orang lanang SWAF pola. Terus dengar sampai mulai cinta orang lain. Alhamdulillah ilmu saya benar. Artinya gini, manusia saja bisa memprediksi. Kan nggak mungkin kita nyifatin Allah nggak tahu Nabi Adam salah sebelum nyata-nyata. Tentu itu tidak mungkin. Nah, makanya kode-kode kira-kira gitu. Allah itu tahu apa yang akan terjadi. Tapi tetap saja ini nggak boleh dipakai justifikasi untuk maksiat. Makanya jelas aturan Quran sama orang kamu tidak boleh salah. Ini nanti saya baca, saya hafal lagi ini biar tahu ayatnya. Itu ayatnya kan ma asoba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir likai la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima. Jadi apa yang mengenai kamu di bumi maupun ada pada diri kamu, anggap saja itu yakini saja sebagai kodok. Supaya kamu tidak putus asa apa yang sudah terlewatkan dan tidak bangga dengan apa yang kamu sudah. Misalnya saya ini kan termasuk kiai keren misalnya. Itu saya tidak pernah bangga karena memang ditulis kalau suatu saat juga itu keren. Jadi bangganya di mana? Kan sesuai skena. Jadi untuk menghilangkan ujub bangga itu dengan cara iman sama kodok. Terus dikira tak soal apa kamu tidak perlu putus asa dengan apa yang sudah lewat. Misalnya masa lalu kamu tidak ada itu jadi istri, suami, macam-macam, masalahnya banyak, sudah bangkit saja. Jadi mungkin ada yang mencarikan coba dicarikan, mungkin di surat Hajj itu yang tadi dicari ayatnya. Pokoknya ayatnya tadi ma asoba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir likaila taksau ala ma fatakum wala tafrahu bima. Jadi kodok-kodok ditulis supaya kamu tidak putus asa menyesali apa yang sudah lewat dan bangga umur terhadap apa yang kamu dapat. Jadi misalnya Pak Jokowi jadi presiden untuk menghilangkan ujub ya, memang sudah ditulis kalau akan jadi dia biasa saja sesuai skenario. Ya sama seperti sampai suatu saat tua, suruhmu coplok, terus dedek-dedek kepleset tiba. Zaman kamu muda juga sudah tahu kalau nanti akan seperti itu. Jadi kalau itu terjadi, ya sudah. Jadi ini kan saja. Ini pentingnya ngaji. Jadi sesuatu itu mudah sekali kalau dianalisis dengan ya cukup ya. Satu lagi ya. Kalau nggak salah itu sudah penting. Biar kita akan surat. Silakan yang mau bertanya silakan. Hadid 22. Hadid 22 ya. Hadid 22. Ya silakan Mas, monggo Mas. Berdiri aja kalau. Anaknya tidur. Oh, enggak. Oh ya, enggak apa-apa gimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sebuah kehormatan bisa bertemu sama Kiai di sini. Ya. Sebenarnya saya baru kenal Kiai itu 3 minggu yang lalu lewat email. Ada yang kirim di FB saya, walaupun dengan komentar yang agak mirip lah. Iya. Kalau nggak salah waktu itu Pak Kiai membahas masalah perang Khandaq. Ya. Dia mengatakan bahwa Nabi itu waktu itu santai saja tidak tahu apa-apa, tapi ada Salman yang menyampaikan ini. Terus komentarnya netizen anak
Tapi pertanyaan saya itu bukan itu Pak. Iya, gimana? Pertanyaan saya itu saya tertarik. Kenapa cara pasang sokoknya itu ada rambut di? Iya. Sama. Yang kedua, sebenarnya ciri khas ilmu. Saya bukan ahli Al-Quran, tapi ada ayat yang mengatakan bahwa sampaikanlah Dari aku cuma satu ayat. walaupun itu cuma satu ayat. Dari aku baligu ani walau ayat. Yang itu menurut saya menjadi dengan dunia medsos saat ini, orang yang betul-betul mungkin bukan cuma sekedar satu ayat, cuma satu kata, itu di broadcast yang mungkin memacu perdebatan atau Makanya ini begini, namanya siapa? Sulaiman. Begini ya, jadi saya jawab. Tapi ini ringan, sama relax saja sana. Jadi memang tradisi ulama sama masyarakat itu beda. Jadi kalau Nabi dikatakan tidak tahu dalam konteks tertentu itu malah madhep itu memuji. Karena tadi syaratnya Nabi harus umi itu kan keibu-ibuan. Jadi kalau Nabi tahu itu nanti seakan-akan dia itu dikawal oleh ilmunya, padahal Nabi itu dikawal oleh nubuwah. Itu bedanya Nabi sama enggak. Jadi Nabi di Quran biasa ada kata makun tatadri mal kita walal iman. Terjemahnya kan kamu tidak tahu. Nabi biasa tidak Allah makun tatadri mal kita walal iman. Kamu itu tidak tahu apa itu kitab. Tapi itu sifat madhep. Sifat apa? Madhep itu memuji. Kenapa itu jadi pujian? Karena Nabi kalau sudah tahu urusan sesuatu nanti jadi ilmu tandingan menandingi wahyu. Lah mungkin netizen nyuwun saya bukannya ngeritik, bukannya apa, mungkin nggak paham tradisi ulama itu. Jadi kalau ulama bilang Nabi itu tidak tahu, itu bukan sifat dah, tapi sifat madhep memuji. Di Quran banyak kalimat makun tatadri mal kita walal iman. Makanya Nabi ketika disuruh baca Iqra ya Muhammad, jawabnya gimana? Saya tidak bisa baca, tapi bukan sifat guru, justru bagus. Kalau Nabi bisa baca, ilmunya nanti dikira beliau belajar dari buku-buku, dan itu dia jadi Nabi. Wah, itu memang bacanya banyak. Clear ya ini ya, supaya gak salah paham. Jadi dikatakan tidak tahu kalau Nabi itu bagus, mager. Gak bisa baca juga mager, sifat pujian. Kalau kamu tidak bisa baca, buruk sekali. Itu jelas. Ya kan, tahu semua kan ketika Nabi disuruh baca bilang apa? Saya tidak bisa baca, tapi itu bagus. Karena semuanya biar karena soal gaya kaki saya ini Islam khas ya. Nah, yang ini yang penting, yang pertanyaan sama terakhir baliwan diwala, yang memang ini semenjak dunia medsos memang dengan tanda kutip agak kecelakaan mengutip kutipan tokoh apa ada sepotong-potong itu bahaya. Bahayanya begini, itu bukan hanya karena yang ngendikan tokoh. Meskipun Quran kalau wakofnya salah itu ya bahaya. Coba misalnya begini, ada orang wakof di depan orang yang paham bahasa Arab. Inna woha la yastahi, terus wakof, terjemahnya gimana? Allah tidak punya rasa malu. Sehingga di ilmu Quran itu diaturkan ada wakof yang haram, yaitu wakof yang rusak harus diteruskan. Inna woha la yastahi ayyad riba matalam ma'ba'u. Allah tidak malu bikin perumpamaan sekecil apapun makhluk itu. Misalnya membuat perumpamaan dengan coba kalau bacanya satu ayat terpotong, Inna woha la yastahi, Allah tidak. Bayangkan didengar orang yang paham bahasa Arab. Jadi problem kita adalah kadang untuk ya gitu. Jadi apa ya tadi belum mendengarin kompletnya ngaji. Jadi kalau ada ulama bilang Nabi tidak tahu itu sebenarnya madhep itu ngeluh karena memang begitu. Makanya Allah bilang makun tatadri mal kita walal iman. Muhammad kamu tidak tahu apa yang maknanya kitab, maknanya iman. Tapi nggak tahu ini untuk Nabi kelebihan, karena kalau Nabi tahu dulu berarti ilmunya sebagian diserap dari Taurat dan Injil, dari yang macam-macam. Makanya dulu orang kafir kalau mengkritik Nabi kan, walaupun na'alamu annahu yaquluna inna ma yu'allimuhu basar. Muhammad pinter makanya pernah belajar. Terus Allah menjawab Muhammad itu nggak pernah belajar, bahkan baca saja tidak. Jadi kalau Nabi dikatakan nggak bisa baca, nggak tahu itu madhep. Apalagi untuk Nabi itu
Sehingga semua yang dilakukan Nabi in huwa illa wahyun yuha, semua hanya berdasar wah. Ini bedanya Nabi dengan selain Nabi. Makanya Nabi itu nggak pernah baca, nggak boleh ya. Karena tadi pasti ini jadi ilmu tandingan. Itu bahaya kalau untuk Nabi, supaya semuanya orisinil dari Allah, Nabi itu sama Allah kosong, semuanya kosong. Terus semuanya dari ilmu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi baliwani walau ayat itu sama pun maksudnya itu ayat itu bukan ayat satu Quran potongan, enggak. Ayat yang muhkamah yang utuh. Tapi kalau satu potongan yang nggak boleh tadi misalnya dipotong apa di Allah lah. Makanya di bab ilmu tajwid kan diterangkan wa ba'da tajwidi kalil hurufi la budda min ma'rifatil hurufi. Setelah kamu tahu tajwid ikhfa idgham, kamu harus mengenal ilmu waqaf. Karena sekali salah waqaf itu pak. Ya gitu maksudnya kan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.